Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai perencanaan strategis. Sebelumnya, perkenalkan saya Dinda Rahmamini serta rekan-rekan saya yaitu Renaldi Salman Eka Pranaya, Winda Fitriyoto Soleha, serta Melin Chandra Dewi. Yang pertama adalah hakikat perencanaan strategis. Perencanaan strategi ini adalah aktivitas pertama dalam rangkaian aktivitas proses pengendalian manajemen. Perencanaan adalah proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program selama beberapa tahun ke depan. Hubungan dengan perumusan strategi. Perumusan strategi itu adalah proses memutuskan strategi baru. Sementara perencanaan strategis itu adalah memutuskan bagaimana implementasi strategi itu dilaksanakan. Perencanaan strategis ini adalah proses yang sistematis. Ada proses perencanaan tahunan dengan prosedur dan jadwal yang telah ditentukan. Sedangkan perumusan strategi itu tidak sistematis karena merupakan respon terhadap kesempatan atau ancaman yang dirasakan perusahaan. Kemudian perumusan strategis itu dirumuskan oleh manajer puncak dan tidak disampaikan secara eksplisit. Eksplisit maksudnya manajer puncak itu memiliki intuitif yang tentang apa yang menjadi cita-citanya, tetapi tidak mampu memverbalkan dengan spesifik. Sehingga dalam proses perencanaan strategis itu, perencana harus menginterpretasikan pemikiran manajemen sebagai langkah awal. Evolusi dari perencanaan strategis. Sebelum akhir 1950-an, perencanaan strategis itu tidak dilakukan secara sistematis, meskipun dilakukan rencana jangka panjang. Akhir 1950-an, perusahaan memulai sistem perencanaan strategis, namun hampir semua mengalami kegagalan. Seiring berjalannya waktu, manajemen memahami bahwa lebih baik memberi waktu yang lebih banyak untuk memutuskan alternatif melalui diskusi informal dan analisis daripada merinci angka anggaran, dan lebih fokus pada program itu sendiri, bukannya pada pusat tanggung jawab. Kemudian, ada manfaat dan keterbatasan perencanaan strategi. Manfaat yang pertama yaitu adalah sebagai kerangka kerja untuk mengembangkan anggaran tahunan. Dengan adanya kerangka kerja ini, perumusan anggaran operasi yang efektif itu terfasilitasi. Kemudian yang kedua yaitu ada alat pengembangan manajemen. Manajer dapat mengembangkan suatu pemikiran tentang strategi dan implementasinya terhadap perusahaan. Yang ketiga yaitu adalah mekanisme untuk memaksa manajemen agar memikirkan jangka panjang. Dan yang keempat adalah alat untuk mensejajarkan manajer dengan strategi jangka panjang perusahaan. Keterbatasan dari perencanaan strategis ini yang pertama adalah adanya bahaya bahwa perencanaan berakhir menjadi pengisian formulir, latihan birokrasi tanpa memikirkan strategi itu sendiri. Dan yang kedua adalah organisasi menciptakan departemen perencanaan strategi yang besar dan mendelegasikan pembuatan pada stafnya. Keterbatasan yang ketiga adalah proses perencanaan strategis secara formal tidak diperlukan dalam organisasi yang kecil dan relatif stabil. Struktur dan isi program. Pada sektor industri, program-programnya itu dapat berupa produk, aktivitas umum, dan administratif, atau aktivitas penting lainnya yang di luar lini produknya. Contohnya adalah di Procter dan Gamble. Lini produknya adalah sebuah program. Kemudian periode. Beberapa perusahaan itu memiliki periode 3 tahun, lebih dari 5 tahun, atau yang umum adalah 5 tahun. 5 tahun ini adalah periode yang cukup untuk mengestimasi konsekuensi dari keputusan program yang dibuat saat ini. Hubungan dengan organisasional. Di beberapa organisasi itu, perencanaan strategi adalah manajemen senior dan manajer unit bisnis. Beberapa lain adalah kontrol organisasi atau ada staf perencanaan sendiri. Kemudian ada gaya manajemen puncak. Perencanaan strategis bergantung pada gaya kepemimpinan CEO di dalam perusahaan. Beberapa CEO itu membuat keputusan tanpa manfaat dari alat perencanaan formal, tapi ada juga yang menginginkan rencana keseluruhan atau memilih analisis dan dokumentasi yang ekstensif atas rencana yang terperinci. Nah,
Yang selanjutnya, saya akan membahas tentang bagaimana menganalisis program-program baru yang diusulkan. Ide-ide untuk program baru dapat berasal dari manapun dalam organisasi, bisa dari CEO, dari staf perencanaan kantor pusat, atau dari berbagai bagian organisasi yang beroperasi. Usulan-usulan program itu bersifat reaktif dan proaktif. Itu maksudnya sifat tersebut itu akan muncul sebuah reaksi terhadap ancaman yang dirasakan. Jadi ketika ada perusahaan lain yang memiliki inovasi baru atau ide-ide baru, maka perusahaan lain itu akan bereaksi untuk memiliki ide-ide baru juga untuk menginovasikan produk-produknya. Kemudian yang kedua yaitu analisis investasi modal. Di dalam analisis investasi modal itu kan setiap program baru memerlukan modal. Nah, modalnya itu harus dianalisis. Teknik-teknik untuk menganalisis usulan investasi modal itu berusaha untuk menemukan nilai sekarang bersih dari proyek tersebut, dan yang kedua yaitu tingkat pengembalian internal. Nilai sekarang bersih dari proyek tersebut itu yang dimaksud kelebihan nilai sekarang dari estimasi arus kas masuk terhadap jumlah investasi yang diperlukan. Untuk yang kedua yaitu tingkat pengembalian internal, yaitu berarti yang implisit berurusan dengan arus kas masuk dan arus kas keluar. Kemudian ada pertimbangan dalam mengimplementasikan sistem evaluasi pengeluaran modal. Yang pertama yaitu aturan-aturan. Suatu perusahaan umumnya mempublikasikan atau aturan tersebut untuk persetujuan usulan pengeluaran modal dengan berbagai besaran. Usulan pengeluaran yang kecil itu dapat disetujui di tingkat manajer pabrik, bergantung pada total jumlah yang telah ditentukan dalam 1 tahun. Dan usulan yang lebih besar itu biasanya akan diteruskan ke manajer unit bisnis, lalu ke CEO. Dan dalam kasus usulan yang paling penting biasanya dibawa ke dewan direksi. Nah, aturan tersebut tuh berisi pedoman untuk membuat usulan dan kriteria umum untuk menyetujui usulan. Kemudian yang kedua yaitu menghindari manipulasi. Para pengusul yang mengetahui bahwa proyek mereka dengan nilai sekarang bersih yang negatif kemungkinan besar tidak akan disetujui. Nah, bisa saja mereka itu nekat bahwa proyek tersebut harus diambil. Salah satu tugas yang paling sulit dari analisis proyek adalah mendeteksi manipulasi semacam itu. Nah, reputasi dari pengusulan proyek dapat menjadi semacam pengaman analisis, dapat lebih mengandalkan angka dari pengusul yang memiliki catatan rekor yang unggul. Kemudian, yang ketiga yaitu model. Nah, di dalam model ini pembuatan anggaran modal yang mendasar ada teknik-teknik spesialisasi seperti resiko, analisis sensitivitas, simulasi, perencanaan skenario. Beberapa di antaranya tuh dilebih-lebihkan, tetapi yang lainnya bernilai praktis. Staf perencanaan sebaliknya tuh mengenali teknik-teknik tersebut dan menggunakan dalam situasi di mana data yang diperlukan. Kemudian yang terakhir dari saya yaitu tentang pengaturan untuk analisis. Dari satu tim mungkin mengevaluasi usulan yang sangat besar dan penting, dan proses tersebut tuh mungkin memerlukan waktu 1 tahun atau lebih. Kemungkinan beberapa eksekutif lain akan menandatangani usulan penting sebelum diserahkan ke CEO. Namun terkadang itu CEO akan mengembalikan usulan untuk dianalisis lebih lanjut sebelum membuat keputusan menolak atau menerima usulan baru tersebut. Terus pekerjaan akhir-akhir ini dalam sistem pakar yang merupakan bidang yang berkembang cepat menggunakan software komputer dalam analisis usulan program baru. Jadi komputer tersebut tuh membuat tabulasi atas hasilnya dan mengungkapkan inkonsisten atau kesalahpahaman dari usulan baru tersebut dan mempertanyakannya seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisis program yang sedang berjalan. Pertama, kita akan membahas tentang analisis rantai nilai. Analisis rantai nilai merupakan bentuk usaha yang berkaitan dengan rangkaian kegiatan oleh perusahaan untuk menghasilkan produk. Kerangka analisis rantai nilai merupakan metode berupa rangkaian dari bahan baku hingga produk akhir sampai ke pelanggan. Ada 3 konsep analisis rantai nilai. Yang pertama yaitu hubungan dengan pemasok, berkaitan dengan mengatur agar perusahaan dan supplier sama-sama untung. Hubungan pemasok sebaiknya dikelola sedemikian rupa hingga baik perusahaan maupun pemasok itu sama-sama untung. Mengambil keuntungan dari kesempatan semacam itu dapat secara drastis mengurangi biaya, meningkatkan nilai
atau keduanya. Contohnya seperti ketika pengiriman coklat dalam jumlah besar dimulai dalam bentuk cair dengan mobil tangki dan bukan dalam bentuk batangan yang dicetak 11-10 pon. Suatu perusahaan coklat industrial, yaitu pemasok, menghilangkan biaya untuk mencetak dan mengepa batangan-batangan coklat. Sementara produsen coklat, yaitu perusahaan, menghemat biaya untuk membongkar dan melelehkan. Yang kedua yaitu hubungan dengan pelanggan, yang mengatur tentang agar perusahaan dan pelanggan itu sama-sama untung. Hubungan dengan pelanggan juga dapat menjadi sama penting seperti hubungan dengan pemasok. Ada banyak contoh mengenai hubungan antara pelanggan ini dengan pemasok. Yang pertama yaitu contohnya seperti beberapa produsen wadah, yaitu perusahaan telah membangun fasilitas produksi dekat dengan pabrik bir, yaitu pelanggan, dan mengantarkan wadah melalui konveyor secara langsung ke lini perakitan pelanggan. Hal ini menghasilkan pengurangan biaya yang cukup signifikan, baik bagi perusahaan kontainer maupun bagi pelanggan mereka melalui percepatan transportasi dari wadah kosong yang dilakukan dalam jumlah besar dan berat. Yang ketiga yaitu hubungan produsen, yaitu perusahaan dengan proses rantai nilai perusahaan. Analisis rantai nilai secara eksplisit mengakui fakta bahwa aktivitas nilai individual dalam suatu perusahaan tidaklah independen, tapi saling bergantung. Suatu perusahaan sebaiknya bekerja ke arah peningkatan efisiensi dari setiap aktivitas. Di dalam rantai tersebut, melalui pemahaman yang lebih baik atas pemicu yang mengatur biaya dan nilai dari setiap aktivitas. Efisiensi dari bagian dalam, yaitu bagian yang mendahului produksi, dapat ditingkatkan dengan mengurangi jumlah vendor dengan menggunakan komputer. Efisiensi juga dari bagian produksi dapat ditingkatkan dengan meningkatkan otomatisasi, mungkin dengan menggunakan robot. Ada juga efisiensi dari bagian luar, yaitu dari pabrik sampai ke pelanggan, dapat ditingkatkan dengan membuat pelanggan memesan secara elektronik. Selanjutnya kita akan membahas tentang perhitungan biaya berdasarkan aktivitas, atau lebih dikenal dengan sistem activity based costing. Dalam sistem yang lebih baru, kata aktivitas sering kali digunakan dibandingkan dengan kata pusat biaya, dan pemicu biaya lebih sering digunakan dibandingkan dengan kata dasar alokasi. Dan sistem biaya ini disebut dengan sistem perhitungan biaya berdasarkan aktivitas atau sistem ABC. Dasar alokasi atau pemicu biaya untuk masing-masing pusat biaya mencerminkan penyebab dari terjadinya biaya itu, yaitu elemen yang menjelaskan mengapa jumlah biaya yang terjadi di pusat biaya atau aktivitas itu bervariasi. Misalnya, dalam pembelian, pemicu biayanya mungkin jumlah pemesanan yang ditempatkan untuk transportasi internal, jumlah komponen yang dipindahkan untuk desain produk, jumlah dan komponen-komponen yang berbeda dalam produk tersebut untuk mengendalikan produksi, jumlah persiapan stok. Catatan bahwa penyebab di sini mengacu pada faktor yang menyebabkan timbulnya biaya di pusat biaya individual tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang kegunaan informasi ABC. ABC itu merupakan alat perencanaan strategi, bukan suatu sistem akuntansi. Jika digunakan sebagai bagian dari proses perencanaan strategi, ABC akan menyediakan informasi yang bermanfaat. Misalnya, ABC akan menunjukkan produk yang kompleks dengan bagian terpisah, mempunyai biaya desain dan produksi yang lebih tinggi daripada produk yang lebih sederhana. Produk tersebut dengan volume yang rendah mempunyai biaya per unit yang lebih tinggi daripada volume produksi yang lebih besar. Produk membutuhkan lebih banyak rekayasa akan mempunyai biaya per unit yang lebih tinggi dari biaya produk lainnya, dan produk dengan daur hidup yang lebih tinggi akan punya biaya per unit yang lebih tinggi dari yang lain. Proses perencanaan strategi. Biasanya perusahaan yang beroperasi pada tahun kalender akan memulai pembuatan proses perencanaan strategi di awal musim semi dan akan diselesaikan pada musim gugur, tepat sebelum penyusunan pembuatan anggaran tahunan. Nah, awal musim semi ini dapat kita katakan sebagai tahun pembuatan pembukuan awal. Lalu, untuk proses perencanaan strategi sendiri, langkah-langkah yang pertama adalah meninjau dan memperbarui rencana strategi.
Yang kedua, memutuskan asumsi dan pedoman. Yang ketiga, iterasi pertama dari rencana strategi. Yang keempat, analisis. Yang kelima, iterasi kedua dari rencana strategi. Dan yang keenam, tinjauan dan persetujuan akhir. Baik, langkah pertama dari proses perencanaan strategis adalah meninjau dan memperbarui rencana strategis. Selama 1 tahun, keputusan yang mengubah rencana strategis dibuat. Manajemen membuat keputusan kapanpun ada kebutuhan akan hal itu, dan bukan sebagai respon atau tanggapan terhadap jadwal yang telah ditentukan. Secara konseptual, implikasi dari setiap keputusan untuk 5 tahun ke depannya itu sebaiknya dimasukkan dalam rencana strategi sesegera mungkin setelah keputusan tersebut dibuat. Namun, secara praktis, sangat sedikit sekali organisasi yang secara kontinu memperbarui rencana strategis mereka. Pembaruan melibatkan lebih banyak pekerjaan kertas dan waktu komputer dibandingkan dengan apa yang sepantasnya menurut manajemen. Memasuki langkah kedua, memutuskan asumsi dan pedoman. Rencana strategis yang telah diperbarui memasukkan asumsi-asumsi luas seperti pertumbuhan dalam PDB atau produk domestik bruto, pergerakan musim, tarif upah tenaga kerja, dan lain-lain. Asumsi-asumsi ini lalu akan diperiksa kembali dan jika diperlukan, diubah untuk memasukkan informasi yang paling akhir. Nah, di dalam memutuskan asumsi dan juga pedoman, itu tidak serta-merta kita bisa memutuskan. Ada yang namanya pertemuan manajemen. Pertemuan manajemen itu dilaksanakan setiap tahun, yang mempertemukan antara manajemen korporat dan juga unit bisnis, yang kita kenal sebagai konferensi puncak. Nah, tujuan dari pertemuan manajemen ini adalah untuk mengetahui bagaimana tujuan dan juga pedoman dari perencanaan strategis untuk kedepannya. Nah, selain dengan adanya pertemuan manajemen ini membahas tujuan pedoman dan juga memutuskan asumsi untuk perencanaan strategis kedepannya, di dalam pertemuan manajemen ini para manajer mendapat kesempatan untuk saling mengenal antara manajer-manajer lain. Langkah yang keempat, analisis. Di dalam banyak kasus, jumlah dari rencana unit bisnis mengungkapkan kesenjangan perencanaan, yaitu jumlah dari rencana-rencana individual tidak mencapai tujuan korporat. Hanya ada 3 cara untuk menutup kesenjangan tersebut. Yang pertama, menemukan kesempatan untuk perbaikan dalam rencana unit bisnis. Yang kedua, melakukan akuisisi atau meninjau ulang tujuan korporat. Yang ketiga, manajemen senior biasanya itu fokus pada yang pertama. Lalu langkah yang kelima adalah literasi kedua dari rencana strategis. Analisis dari penyerahan pertama mungkin memerlukan revisi rencana dari berbagai unit bisnis saja, tetapi dapat juga mengarah pada perubahan dalam asumsi dan pedoman yang mempengaruhi semua unit bisnis. Secara teknis, revisi tersebut lebih sederhana untuk dibuat dibandingkan dengan penyerahan awal, karena hanya memerlukan perubahan di beberapa angkanya saja. Tetapi secara organisasional, ini merupakan bagian yang paling sulit dari proses tersebut karena memerlukan keputusan yang sulit. Langkah yang keenam, tinjauan dan persetujuan akhir, yaitu suatu pertemuan dengan pejabat-pejabat senior korporat umumnya mendiskusikan rencana yang akan direvisi secara panjang lebar. Nah, rencana tersebut juga mungkin dipresentasikan pada suatu pertemuan dengan dewan direksi. CEO memberikan persetujuan akhir. Lalu persetujuan tersebut sebaiknya dilakukan sebelum awal dari proses pembuatan anggaran, karena rencana strategis merupakan input yang penting bagi proses tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.